sikat gigi, ada pasta gigi, terus ada masker, masing-masing 2 bisa dicuci. Terus ada hand sanitizer, piring sama sendok. Jadi nanti per orang di dalam rumah itu dia punya ini. Per jiwa. Itu tiap daerah itu masing-masing. Jadi makanya cara menyelesaikannya juga masing-masing. Gitu. Jadi kayak sekarang Satpol PP itu tak suruh masuk ke warung-warung. Kenapa? Budayanya orang Surabaya itu di warung-warung itu. Jadi kalau kepegang itu, maka itu mungkin akan lebih mudah meskipun itu sulit sebetulnya. Karena itu budaya. Ya, kemarin disampaikan, nggak bisa kalau di Guangzhou itu ya karena kotanya kaya, dia bisa membuat rumah sakit sendiri, kemudian dia ngambil petugas medis dari beberapa kota di luar, karena kebijakannya kan sentralistik kalau di China. Jadi misalkan di sini nggak pandemik, dokternya diambil ke sini, bisa. Kalau kita kan nggak bisa kayak gitu. Ya, bukan otonomi daerah, ya memang nggak bisa cara itu. Karena dia juga ngalami sendiri gitu kan. Nah, Surabaya ini rujukan dari rumah sakit daerah, 1. Yang kedua, kita juga jumlahnya terbatas. Fasilitasnya, prasaranya terbatas. SDM-nya terbatas. Kalau tidak kuat mencegah, dijebol, berat ini. Makanya harus dicegah. Nah, itu yang dilakukan di beberapa kota. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengurangi kecepatan daripada orang yang sakit gitu. Nah, ini yang tak lakukan gitu. Karena kalau ini geraknya cepat gini, waduh susah gitu. Makanya ini yang benar-benar kenapa tak kontrol PMK terus, kita nyemprot terus itu. Jadi ya semua resource lah tak lakukan. Nah, untuk itu karena kalau begitu ini berat. Ya, rumah sakitnya gak ono, dokternya gak ono, perawatnya gak ono. Sekarang langkah efektifnya seperti apa, Bu? Ya makanya kita harus pencegahan itu. Makanya yang paling penting adalah disiplin. Makanya kita ajarkan sekarang Satpol PP masuk ke ini bagi masker sama sosialisasi terus gitu kan. Mereka kalau anak-anak ini Satgas ini 1 hari masuk, 1 hari libur. Lawak dhewe gak ono libur terus saya. Ya, menurut aku yang paling utama itu disiplin. Jadi disiplin kita misalkan itu jarak itu, kemudian pakai masker, kemudian selalu menjaga kebersihan tangan dan itu, makanya kita perbanyak sekarang. Sekarang di pasar itu sanitizer tiap 20 meter. Tiap 20 meter ya, tiap 20 meter. Sama wastafel itu sekarang tak masukkan di pasar. Jadi bukan hanya di luar. Terus kemudian menjaga jarak. Kemudian gunakan masker, kita sudah bagi masker ribuan ke pedagang maupun juga ke ojol. Nah, kalau ini disiplin, kemudian yang skala kota kita lakukan, aku yakin itu bisa nurun gitu. Jadi skala kota ada di border itu bagaimana, kemudian di penanganan di lingkungannya itu seperti apa cara menjaganya. Makanya orang diprediksi itu kenapa mendekati Mei, mendekati Lebaran, peaknya itu. Karena saat itu kemudian ada migrasi itu, perpindahan penduduk itu, meskipun sementara gitu. Masalahnya bagaimana itu nggak nular gitu loh. Itu yang kita harus potong gitu. Karena kalau nular terus gini terus kan bahaya. Dia menjadi sakit gitu loh. Makanya terus kita lakukan penyemprotan terus, kemudian ya kita harus jaga kebersihan gitu. Udah semua tak kasih edaran, pengelola apartemen, hotel, mall,
perkantoran, RT RW, semua udah tak kasih, sama semua udah tak surati juga. Iya, masing-masing harus punya protokol. Tapi buat satgas sendiri juga ini. Ya, itu warga yang mungkin punya inisiatif ya. Ya saya nggak bisa ngelarang karena dia butuh aman gitu loh. Siapapun berhak untuk dia nggak, aku nggak mau sakit, itu berhak semua. Ya mereka punya cara sendiri-sendiri. Aku nggak bisa ngelarang karena siapa yang mau sakit, ya kan? Berat loh itu diisolasi 14 hari. Berat itu. Skala 1 RT gitu, nggak mungkin kan? Wes ini alatnya begini mati gitu, nggak mungkin kan? Mesti kan mereka cari cara bagaimana alat ini aman untuk mereka, kan nggak mungkin. Siapa yang mau sakit? Ya kan? Nggak ada yang mau sakit. Ini yang ini 60 untuk rumah sakit rujukan, yang ini 55 untuk rumah sakit non rujukan. Ya. Ini akan berlaku setiap hari atau Enggak, ini kebetulan ada sumbangan tadi kita kasihkan. Langsung kita bagi. Aku apa aja mau. Bu? Itemnya apa? Karena semakin cepat ini dibagi, semakin lebih baik. Jadi aku di Zoom itu misalkan aku selesai masukkan sanitizer, itu langsung tak bagi, jam tiro aja dia tak telepon. Karena semakin cepat semakin bagus. Hari ini itemnya apa aja Bu yang dibagikan? Ini ada APD, ada hazmat, ada face shield. Untuk warung-warung, saya berharap sekali lagi kita memang butuh makan. Tidak ada satupun orang di dunia ini tidak butuh makan. Tapi jangan sampai kemudian karena kita tidak mematuhi protokol yang kami sarankan minimal jaraknya 2 meter, 1,5 sampai 2 meter, dan kemudian menggunakan masker, kemudian kita jadi sakit. Kalau kita sakit, itu bukan hanya kita sendiri yang menderita, karena satu rumah dan satu lingkungan yang berdekatan dengan kita itu harus karantina selama 14 hari, nggak boleh kemana-mana. Pemerintah kota memang memberikan makan selama untuk karantina, tapi sekali lagi, apa enaknya kita berada di dalam satu lingkungan yang kita tidak bisa ngapa-ngapain dan kita tidak bisa saling berkomunikasi dengan keluarga kita maupun sekitarnya. Jadi tolong dijaga itu protokol yang saya sudah semua buat edaran bahwa jaraknya harus 2 meter, tidak boleh berdekatan. Yang kedua harus menggunakan masker. Yang ketiga selalu harus cuci tangan, selalu terus. Ingat cuci tangan, ingat cuci tangan, ingat cuci tangan, cuci tangan. Kalau perlu muka kita dicuci. Kenapa ini penting? Karena penularannya itu bisa melalui mana saja. Kita memegang meja, tangan kita usapkan ke mata, itu kena. Kita memegang pintu, kita usapkan hidung kita kena. Bukan hanya mulut, mata, hidung, telinga itu akan bisa menjadi tempat penularan. Jadi saya berharap ayo dijaga jarak. Kalau tidak mau seperti kejadian di kota lain yang kemudian ditutup, tidak boleh ada aktivitas apapun. Aku juga menerima beberapa tamu, tapi memang aku ingin tes. Ada sikat gigi, ada pasta gigi, terus ada masker, masing-masing 2 bisa dicuci. Terus ada hand sanitizer, piring sama sendok. Jadi nanti per orang di dalam rumah itu dia punya ini. Per jiwa. Dia punya ini. Jadi dia nggak boleh menggunakan bareng. Jadi nanti per jiwa. Jadi mungkin satu keluarga ini kemarin ada yang minta untuk asisten rumah tangganya, ya kita kasih. Nggak boleh sama permakanan ya. Makanan diantar dari kelompok masyarakat, mereka lantar langsung. Ini diantar nanti sama POKA. Jadi
Begitu di sini ada yang positif, maka satu keluarga itu kita berikan ini. Kalau 10 orang berarti 10 kotak. Iya. Ini berapa hari Bu dikasih? Iya, ini kita kasih, kan mereka 14 hari. Kalau mereka apa namanya lebih dari itu kan mereka udah sembuh berarti. Mereka nggak ada gejala itu. Nah, tapi kalau di dalam 14 hari ya mereka ke rumah sakit. Kan gitu.